Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martulus Simbolon dengan NIM 11S44042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum minggu keempat tentang stack dan queue atau antrian. Nah, yang pertama kita kan ke soal atau studi kasus latihan, dimana yang pertama kita akan menganalisis stack. Untuk sebenarnya stack itu adalah mekanisme dari LIFO atau last in first out. Nah, kita bisa misalnya ada masukan pertama itu A, B, dan C. Nah, karena sistem dari stack itu adalah last in first out, maka nanti yang pertama keluar itu adalah si C, baru B dan A. Nah, yang dimana proses yang pertama masuknya si huruf-huruf itu dikatakanlah push, dan proses keluarnya yang tadi jadi C yang pertama itu kita bisa katakan sebagai si pop. Nah, yang pertama itu yang perlu kita tahu itu untuk ini untuk latihan itu kita buat tambahkan file baru bernama yaitu stack dan app Java, dimana kita melakukan modifikasi si kode dengan membuat kelas untuk merepresentasikan struktur pada si stack. Dan ya kita bisa lihat di sini ada public class stack dengan private node top dan private int height, dimana kelas node itu terdiri dari integer value, node next, dan setelah itu kita juga mencetak elemennya dalam stack layar. Baru untuk yang berikutnya itu kita membuat struktur kosong agar bisa buat stack tanpa isi awal, dan juga kita mau metode untuk cetak apakah si stack kosong. Untuk berikutnya itu kita membuat si tadi push, dimana ini bagaimana proses memasukkan misalnya tadi alfabet itu ABC itu ke dalam si stack. Yang pertama itu masuk itu ABC, itu proses masuknya itu kita bisa katakan si push. Nah, dimana kita memasukkan nilai itu berdasarkan yang pertama masuk, atau kita bisa buat di sini misalnya public void push integer value, dimana net code sama dengan new void node value, dimana yang pertama itu yang nanti yang pertama masuk itu akan masuk ke dalam kita bisa bilang baris paling bawah, dan yang terakhir masuk itu baris paling atas. Baru kita juga punya pop, dimana seperti tahu itu pop itu adalah untuk mengambil nilai dari stack. Nah, seperti yang tadi kan kita ketika variabel sudah masuk C, B, A berdasarkan dari paling atas, maka nanti yang paling atas itu si C itu akan nanti dikeluarkan. Makanya kita buat di sini if hex sama 0 maka return 0, dan not temp sama top, top itu sama top next, dan temp dot next itu sama 0, dimana ini akan dilakukan secara bergantian atau hex dikurang satu. Maka nanti akan melakukannya pertama itu misalnya ada 2, 3, maka nanti yang dikeluarkan si stack popnya itu yang terakhir si 3, jadi nanti 3, 2. Baru untuk selanjutnya itu ini nanti untuk soal praktikum bidang studi kasus. Nah, untuk selanjutnya itu kita belajar tentang pertama itu antrian atau queue, dimana seperti kita tahu bahwa antrian itu adalah berbasis atau mekanisme itu adalah FIFO versi first out, dimana kita bisa representasikannya misal seperti ini. Misalnya kan ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk angka yang pertama itu angka 2, maka dia yang pertama keluar itu nanti angka 2, dan akan berlanjut
sesuai dan urutannya, makanya dibilang persatu persin. Dan nanti yang terakhir atau angka 9 itu dia akan menjadi penutup terakhir dari apa yang dikeluarkan. Sebagai pemahaman kita membuat konstruktor untuk mempresentasikan suatu data antrian itu seperti ini, dimana kita membuat public class antrian, dimana private node first dan node class dan integer like. Nah, untuk inner class untuk presentasikan node dalam antrian itu kita buat class node sama dengan integer value, node sama dengan next, dimana nanti node integer value sama dengan this value sama dengan value. Nah, untuk berikutnya itu adalah konstruktor untuk membuat si yang namanya itu antrian yang baru supaya dengan status sebagai nilai awal. Jadi nanti untuk berikutnya itu kita membuat nilai awalnya itu misalnya si antrian itu public, kita buat public queue atau antrian dimana terdiri integer value. Nah, dimana nanti si node sama dengan new mode itu sama dengan new mode value, dimana first sama dengan new mode atau yang pertama itu adalah sebagai new mode, dari yang terakhir itu adalah new mode, dimana ukurannya itu adalah atau panjangnya itulah 1. Nah, setelah itu kita mencetak seluruh elemen di dalam antrian dari depan ke belakang. Maka kita buat seperti ini, public void print queue, dimana node term itu sama dengan first, dimana yang pertama itu akan yang akan dikeluar nantinya dan akan berlanjut nanti sampai terakhir. Baru untuk menampilkan elemen pertama atau paling dalam antrian, maka kita buat public void get first untuk mendapatkan angka pertama yang masuk. Lalu untuk menampilkan elemen terakhir, kita juga untuk menampilkan elemen terakhir itu kita membuat sebuah metode yang namanya get last, dimana if last kita buat sini if last = 0, maka sistem akan memprint last plus last value, dan selain itu nanti akan antrian itu kosong, akan menghasilkan nilai kosong. Baru untuk modifikasi program berikutnya, kita untuk menjalankan atau ya menjalankan nanti si struktur data dari si antrian itu tersebut. Nah, kalau misalnya kita buat nih misalnya 5 bilangan nih, first ini itu 1 baru 2 3 4 5. Nah kan lastnya itu 5 baru panjangnya itu kan lengthnya itu kan 1, maka nanti kontennya itu atau jumlah kontennya itu nanti kita bisa ketahui dengan menggunakan get leg ini. Kita nanti bisa ketahui kan bahwa jumlahnya itu, jumlah kontennya itu atau jumlah bilangan yang berbaris itu ada 5. Baru untuk menambahkan metode pada antrian, kita buat juga yang namanya itu nilai untuk ditampilkan antrian seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah itu kan yang pertama itu adalah Q, maka nanti adalah DQ, dimana pada program ini nulling local itu atau null jika antriannya kosong, kan ada kemungkinan juga antrian kosong, maka nanti kita buat kemungkinan berikutnya, makanya kita baca orang seperti ini. Jika not sama jika leg sama 0, maka akan mengembalikan 0. Baru nanti juga ada kita lakukan modifikasi nanti pada yang namanya si app. Nanti kalau kita modifikasi app-nya, maka akan menghasilkan, misalnya kita buat 321 kan akalnya 1, akan menghasilkan 1. Nanti makanya kita buat app-nya. Nah, untuk app-nya ini kita berubah-ubah karena misalnya stack satu Latin itu kita menggunakan app yang berbeda-beda, jadi setiap saat kita ganti app-nya. Nah, untuk studi kasus yang pertama itu adalah studi kasus stack.
dimana untuk studi kasus stack ini kita disuruh untuk buat reference string. Makanya kita untuk sebagai soalnya seperti ini, buatlah metode baru dengan nama reference string yang dari pembuatan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian gunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan menampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh, diberikan inputan string GNAIAS, maka nanti hasilnya itu sayang. Nah, jadi yang kita buat itu sama seperti yang di atas ini. Kita tinggal buat push, pop, baru. Tapi sebagai tambahannya kita buat di app Java-nya itu case-case yang akan menampilkan membalikan si sayang itu. Jadi karena shape-nya sudah kita ganti, maka sebenarnya kita tinggal membuat si pertama itu untuk app-nya itu kita buat reference string yang bernama itu reference string, dimana nanti dimana stack sama dengan new stack dan string reference itu merupakan strings, baru nanti kita menggunakan untuk menyimpan karakter si push itu. Maka kita buat for i sama dengan 0 sampai i daripada input flag, maka setelah looping ini, maka nanti stack pushnya itu input dot karakter si i. Karakter nanti otomatis jadi integer. Baru nanti setelah itu kita ambil stack untuk menampilkan urutan terbalik. Nah, nanti misalnya kalau kita buat seperti ini GNAS, nanti akan hasilnya adalah sayang. Baru untuk analisis struktur yang kita buat ini, maaf sudah terhapus. Sebenarnya kita tinggal buat karena absennya sudah kita hapus, jadi kita sebenarnya itu menganalisis si data kelas stack, dimana kode yang kita buat ini yang kita buat nanti terjadi proses LIFO, baru kita melakukan efisiensi memori, dan operasi yang kita lakukan di situ adalah 0 atau big O 01, dimana backpush maupun pub memiliki kompleksitas waktu yang konstan. Jadi program hanya mengubah referensi pointer top. Baru untuk analisis kasus app yang kita buat, yang saya buat sebenarnya di laporan praktikum. Nah, untuk laporan nanti bisa kita lihat di laporan praktikum saya, dimana iterasi pertama itu menyusun program melakukan perulangan string input. Misalnya ini kan GNAIAS, nanti setiap karena itu diambil satu persatu, jadi GNAIAS. Nah, posisi dalam stack itu kan jadi dari atas ke bawah, jadi nanti akan mengeluarkan si sayang. Baru untuk tipe yang itu kita menggunakan konversi otomatis atau implicit casting. Baru untuk iterasi kedua itu pembalikan, si program itu melakukan perulangan while, di mana si stack itu tidak kosong. Berarti ya seperti yang kita tahu bahwa nanti kita bisa di laporan saya hasilnya itu adalah si sayang. Baru untuk yang berikutnya itu adalah ada studi kasus yang bernama parenthesis balances, dimana itu kita dibuat metode baru bernama is parenthesis, dimana yang mengecek apakah si setiap tanda kurung mempunyai pasangan. Nah, sebenarnya di stack.java yang saya buat ini merupakan bagian dari seperti kita pelajari bagian pemrograman basis objek. Jadi inilah bagian-bagian elemen dan metode yang kita buat untuk misalnya untuk face, pop, pick, dan si stack. Nanti untuk offsetnya Java nya atau bagian is balance parenthesis sudah saya buat di app Java, tapi ya saya sudah screenshot, saya buat di laporan, dimana nanti kita nantinya menganalisis algoritmanya, dimana
kita menggunakan step untuk memvalidasi apakah tanda kurung dalam sebuah string berpasangan dengan benar. Kalau misalnya nanti misalnya buka kurung tutup kurung baru buka kurung, maka itu akan bernilai false, dan nanti buka kurung tutup kurung, dua kurung tutup kurung itu bernilai true. Jadi jika nanti kita lihat pemahamannya itu sebenarnya itu ada beberapa kelebihan dari implementasi yang kita lakukan itu, dimana ada efisiensi si big O-nya, dimana orang hanya menelusuri si string satu kali di program yang saya buat, dan efisiensi ruangan dimana nanti big O-nya 0n, yang mana memori nanti yang digunakan sebenarnya jumlah si kurung bukan dalam si string. Baru untuk yang berikutnya itu ya ada itu si disuruh buat method dengan nama sort, dimana akan menampilkan atau akan mengembalikan si stack dalam urutan terendah. Nah, ini juga bisa kita lihat nanti di laporan praktikum saya, dimana yang saya tambahkan itu hanya nilai untuk melihat elemen teras, dan berikutnya kita tambahkan pick dan si print print stack, dimana nanti kalau kita mengurutkan nilai tertingginya itu kita menggunakan yang bernamanya itu metode public stack sort, dimana nanti kita pertama itu membuat source stacknya itu sama dengan new stack, dan nanti dimana jika tidak kosong maka akan menghasilkan atau ada kemungkinan itu integer sistemnya itu sama dengan stack cpop.value. Itu juga nanti while source stacknya itu kosong dan source stacknya itu pick, maka bisa kita lihat di sini. Jadi nanti kalau misalnya kita buat misalnya sebelum diurutkan top up bottomnya itu misalnya 2513, nanti setelah diurutkan dari yang kecil ke yang besar, jadi 5321. Jadi begitu fungsi dari si sort itu sendiri untuk mengurutkan supaya sesuai dengan ukuran atau dari yang terbesar hingga terkecil. Lanjut untuk yang berikutnya itu adalah ada untuk studi kasus si antrian atau queue. Di sini juga kita membuat untuk merepresentasikan elemen jenis seperti ini yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk CQ ini saya tinggal menambahkan struktur kosong untuk membuat aturan tanpa isi awal. Jadi saya buat makanya saya buat sini public Q, dimana itu firstnya itu 0, lastnya itu 0, dan ukurannya itu 0. Jadi untuk mengecek apakah aturan kosong itu saya menggunakan public boolean is empty. Jadi kalau misalnya return dia akan mengembalikan jika ukurannya itu sama 0. Jadi untuk ukurannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi tinggal menambahkan ini pada bagian Q.Java-nya. Untuk Java-nya lagi ini saya buat saya komunikasikan di laporan praktikum saya, dimana kita menggunakan atau mengubah struktur data menjadi antrian, dimana misalnya nanti kalau kita buat testingnya itu 4 misalnya kita testingnya itu misalnya 1 plus 1 plus 2 plus 3, nanti hasilnya itu stacknya itu 3 2 1. Baru untuk sebenarnya kalau kita analisis ini menggunakan operasi NQ menjadi big O1, karena program tidak perlu menelusuri seluruh antrean untuk sampai ke belakang. Baru untuk si stack to queue ini bertujuan untuk memindahkan seluruh data dari si stack ke antrian. Jadi proses transformasinya itu ada input stack, baru proses pembendahan queue, baru nanti karakteristik si hasil. Baru yang kedua itu ada tugasnya itu kita membuat method yang namanya
math in Q, di mana melakukan perhitungan matematika struktur dari data Q yang kita buat. Contohnya nanti ada 2 tambah 3 tambah 4, nanti hasilnya apa. Baru nanti kalau kita bisa lihat sebenarnya untuk kode Q-nya sama saja, tapi kita tambahi pada F-nya itu ini untuk ini sudah ada kita buat di apps caranya, karena yang terakhir saya sarankan itu adalah untuk studi kasus ini. Nah, seperti yang kita lihat sini kan, untuk di app-nya ini kita melakukan perhitungan aritmatika dari Q, karena Q bertipe integer, maka kita asumsikan operasi operator desimal sebagai nilai H. Nah, kita menggunakan stack bentuk untuk perhitungan. Kita buat sini Java itu stack integer angka, di mana Java new Java stack bentuk juga yang ini. Baru kita cek apakah operator itu ASCII 4, misalnya 42, 43, 45 atau angka biasa. Baru nanti setelah itu kita bisa mentes si program yang kita buat ini dengan misalnya memasukkan angka 2, baru misalnya plus 3 seperti yang sini, plus 2 plus 3 plus 4 plus 2, nanti akan menghasilkan penjumlahan matematis. Nah, kalau misalnya kita rangkai ini, nah sini itu kan untuk 4B itu 2 tambah 2 ditambah 3 kali 4 dikurang 2, jadi itu hasilnya kan 12. Jadi begitu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga saya dapat ngomong lagi untuk kedepannya. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih.